khususnya yang Prabu Brawijaya itu bicara, kami menyatukan diri semua raja-raja di Nuswantara. Nah dia bilang gitu, Nuswan dia bilang. Nusantara, Nuswantara bos. Oh iya emang zaman dulu namanya itu gitu. Jadi raja-raja ini saya tidak tahu persis. Dia selalu ngomong kami ada di barisan orang yang sampai sekarang kami cari belum ketemu untuk berperang dengan prajuritnya Dajjal. Hanya ngomong gitu itu Prabu Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur beriman dari Ustadz Danu Official Channel. Di sini udah hadir semuanya, ada Pak Tung Family Channel dari Asep Hidayat Official Channel. Asep Hidayat Official Channel. Abe Gibran lagi sakit. Channelnya sakit. Abe Gibran lagi sakit.com. Oke, gini aja Tan. Penggemar ente suruh follower ente. Iya, dulu deh. Ini kaji asal. Siapa tahu di sini ada jasa jual beli subscribernya hubungi Ustadz Abe. Dari Bukit Maulana Channel juga, dari Eliza TV. Gak apa-apa kita sebutin aja terus ya, Eliza TV. Udah banyak yang nanyain Pak Ustadz kemarin. Apa? Mas Bobi, saya cari itu AJJ channelnya apa ya? Nah, pas di sana Eliza yang keluar banyak banget, yang asli mana? Saya bilang yang asli yang ada badaknya. Udah bener ya. Itu kalau yang ada badaknya Harusnya ya itu memang betul. Itu temanya keluarga Sakinah. ya, wah luar biasa. Ya, dan dari Abi Hasan BFC Official Channel juga di sini sudah hadir, ada semuanya juga udah Sofir dan sebagainya. Abi Hasan Al-Ngantuki. Official Channel. Kata Pak Hasan, siapa ya? Enggak Tanyakan begitu, tapi gua. gubrak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi, kita bisa live lagi. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang memang perlu dibahas sebetulnya. Setiap kali kita ngumpul seperti ini pasti ada sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, bukan cuma untuk para subscriber semua, tapi juga untuk kita semua di sini. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah. Oke, Pak Ustadz, nih saya mau langsung aja ke pertanyaan pertama sama Pak Ustadz nih. Ini juga yang udah ditanyain sama banyak banget netizen di luar sana. Imam Mahdi katanya udah muncul Pak Ustadz. Nah, Dari Pakistan lagi. Dari tanah kelahiran saya. Oh ya? Iya. kayaknya saudara baru. Bener begitu itu. Kalau saya baca beberapa riwayat seputar hadis-hadis tentang akhir zaman gitu kan, kalau misalkan Imam Mahdi itu katanya kelahiran ditandai dengan gerhana bulan di bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Nah, itu sudah terjadi di tahun 1981. Berarti udah tua Pada dong. waktu itu, nah jadi tahun ini pas 40 tahun katanya. Tahun ini. Tahun ini 2022. Jadi kalau akhirnya para ulama tuh sempat ragu katanya, kemudian di 1982 terjadi lagi untuk membuktikan katanya begitu. Jadi kalau dihitung-hitung Itu yang lahir malah yang kali panglimanya Panji Hitam kan. bisa jadi itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Di umur itu kan. Kali. Kali deres. Nah, Pak Ustadz, Iya. kalau jadi ini lagi banyak istilahnya pro dan kontra lah sebetulnya mengenai Imam Mahdi ini gitu. Karena ini lagi rame banget. Sebetulnya videonya sih udah dari lama sebetulnya, dari 2015 bahwa sosok ini, orang ini gitu ya, mengaku dimimpikan sampai ratusan kali tentang kejadian Dukhon. Ini mimpi aja gitu. Namanya, sebut aja namanya ya. Gak apa-apa. Namanya Muhammad Qasim. Oh ya, iya. sebut namanya ya. Nggak taunya Muhammad Qasim. Orang Pakistan. Oh, saya kira Betawi. Itu ada yang tanya saya. Tanya itu Muhammad apa ya? Sekarang kan ada Qasim juga. Silakan Pak Ustadz mengenai Imam Mahdi sendiri dari sudut pandangnya Pak Ustadz sendiri. Kalau menurut saya ini feeling aja. Iya. Insya Allah Imam Mahdi sudah ada. Insya Allah sudah ada. Insya Allah. Kalau tidak salah beliau ada di Madinah, daerah Madinah. Insya Allah ya ini ya. Kemudian Imam Mahdi itu insya Allah sampai saat ini belum memunculkan dirinya. Jadi beliau
dengan sangat rapi menutup dirinya sehingga tidak banyak orang yang tahu. Dan kalaupun beliau itu ada sesuatu mimpi bahwa dikatakan bahwa di mimpi itu umpamanya, ini saya hanya cerita umpama umpamanya kamu adalah umpamanya kamu adalah ahlul bait umpamanya. Biasanya orang-orang yang seperti itu selalu menolak. Dia selalu tidak yakin terhadap dirinya. Jadi orang-orang yang biasanya menyimpan iman, menyimpan ketakwaan itu begitu rapi sehingga dia untuk mau mengakui bahwa dia adalah ahlul bait untuk besok itu yang akan diinikan di Mekah di depan Ka'bah di baiat itu dia selalu mencoba untuk menolak. Tapi pada waktunya nanti tidak bisa menolak, insya Allah seperti itu. Cuma saat ini menurut feeling saya, ini feeling aja sih, lewat Google aja kan bisa dicari ya. Insya Allah sudah ada, umurnya ya hampir 40 lah. Hampir 40. Hampir 40. Nah, Pak Ustadz, kemudian yang akhirnya menjadikan beliau itu membuka bahwa beliau itu Imam Mahdi, apa dari orang yang melihat ciri-cirinya atau dari beliau sendiri, itu seperti apa itu Pak Ustadz? Kalau saya di satu titik aja, satu sisi, ada seorang teman saya itu tiap kali bulan Ramadan itu ada sinar dari atas warnanya kuning keemasan, kuning emas tiap kali bulan Ramadan, dan itu satu hari di hari tertentu di bulan Ramadan di jam tertentu, biasanya itu di jam tertentu lah ya. Dia amati sinar itu turun dan turunnya di Madinah. Nah, sehingga selalu turun di situ gitu. Dan teman saya itu cerita kayaknya umurnya sekitar 30-an, naik dikit gitu. Dan dia kalau sinar itu tiba ke dia itu katanya waktu itu sholat apa itu namanya? Sholat bukan sholat terawih. Sholat terawih, pas sholat terawih selalu saya diceritain gitu, dan itu 3 tahun berturut-turut, 4 tahun ini selalu di situ. Jadi dan habis itu selesai. Nah, itu dicirikan kayaknya karena siapa yang bisa menerima satu sesuatu yang nikmat itu sebegitu besar rahmatnya itu kan kita kan nggak mungkin. Kita itu nggak mungkin. Tapi kalau di antara kita ada yang mengaku mendapatkan, ya nggak apa-apa, kita lihat aja yang mengaku mendapatkan itu akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, ketauhidannya bagaimana, kan seperti itu ya. Dalam keseharian bagaimana, seperti itu kita lihat. Jadi disitulah yang menjadikan saya berpikir, dari cerita teman saya itu saya berpikir insya Allah kalau saya nggak salah itulah Imam Mahdi menurut perkiraan saya. Kalau salah ya jangan salahkan saya. Kalau ini nggak mimpi, Iya. Ini jelas, dan teman saya itu hanya lihat satu. Tiap kali ini ngaji. Ya kalau ada hari-hari tertentu dia bilang ganjil apa genap, malam ganjil persis. Jadi kalau mamanya sekarang genap nih, malam Ramadan genap, gitu ya. Nah, nanti udah masuk jam 12, jam setengah 1 atau jam 1. Nah, itu biasanya turun. Tapi diganjil. Jadi nggak harus di awal, harus di waktu ganjil gitu ya. Di awal waktu ganjil, benar. Di awal waktu ganjil, seperti itu. Ini gambaran dari teman saya. Dan teman saya pun saya rahasiain, nggak boleh diceritain. Gitu. Ustaz, Ya.
apakah mungkin jin itu bisa menyerupai Imam Mahdi? Insya Allah nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa diserupai itu ya orang-orang biasa sebenarnya. Tapi kalau jin menyerupai, enggak ya, menurut saya enggak. Karena pada saat teman saya itu mau turunnya itu, dia waktu itu memang waktu baca Quran, memang dia baca Quran, kemudian sayup-sayup dia mendengarkan pujian pada Allah Ta'ala. Apa, saya tanya pujiannya? Pujiannya ya itu aja biasa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nggak satu, matanya seluruh langit itu. Jadi dia itu kayak dengung, awalnya dengung biasa, tapi agak mulai jelas-jelasin, oh ini muji Allah, mulai dia diam. Dia selesai nutup, kemudian dia coba berdoa pada Allah Ta'ala. Nah, berdoa, kemudian ada di langit itu ada kuning kemasan, kayak langit. Langitnya itu menurut dia kuning keemasan, kemudian ada kayak sinar. Iya itu sinar. Oh, sinar. Kemudian kayak ada yang mau turun gitu. Apa namanya ya? Kayak lampu sorot. Bukan kayak lampu sorot. Kayak benda, dia bilang. Maaf ya, kayak kalau tahu pelembungan apa pelembungan itu? Permen karet. Gelembung. Bukan. Balon diisi air nggak penuh, kemudian itu kan dipegang, ujungnya itu kan gelantung gitu ya. Mirip itu warnanya. Jadi antara flat ini kemudian ada set gelantung. Nah itu flat lagi satu. Habis itu terus suara itu semakin kenceng, katanya dia karena beberapa kali suara itu semakin kenceng itu turun terus. Dan kalau dia bilang itu bukan sinar menurut dia, itu kayak emas 24 karat kalau dia bilang gitu. Yang gelantung gitu. Yang akhirnya turun itu. Cahayanya kuning berarti. Iya, bukan cahaya, iya emas saja turun. Emas yang turun. Adanya di bulan Ramadan setiap selama ini ya yang saya dengar dia selalu bilang awal ganjil kalau tadi saya bilang itu awal waktu ganjil. Tapi bukan awal Ramadan ya? Iya, pokoknya di berarti 10 hari terakhir. Wallahu a'lam, saya masih lupa. Kalau ini ukurnya jadi setiap jam 12 nih, ke jam 1 jam setengah 2. Nah, itu awal waktu ya. ganjil. Gitu. Jadi kayak mulai awal waktu ganjil. Kalau tanggal yang ganjil. 10-nya saya lupa ya, saya harus tanya lagi tuh. Berarti Karena harus dia kayaknya dicatat deh dia itu. Harus berangkat dengan samawi ini umur. Sama Nah, berarti ini juga sosok yang ini sebetulnya Pak Ustadz yang lagi ramai diperbincangkan itu sebetulnya dia juga tidak mengaku bahwa dia itu sebetulnya Imam Mahdi. Dia hanya menceritakan bahwa dia bermimpi. Mimpinya itu tentang duhon tuh saya lupa ya, ada yang 500 sama yang 300 kali dia bermimpi Tentang duhon. tentang duhon. Beneran tuh mimpinya. Sampai segitu banyak akhirnya dia mulai Itu subscribernya gimana Pak Ustadz? itu subscriber Mimpi Tapi secara logika kalau memang dia mimpinya sampai 1000 kali berarti kan 1000 malam ya. 500 dan 300. Jadi ada beda nih. Ada yang satu tentang A 500, tentang B 300 kali. Nah, akhirnya dia memberanikan diri untuk A itu yang apa? Yang ada dukhon dan apa saya lupa. Pokoknya ada 2 hal aja yang dimimpikan itu. Sudah sekian banyak. Dan dia pun sebetulnya tidak ingin disebut sebagai Imam Mahdi. Cuma akhirnya orang-orang yang mendengarkan mimpinya menyimpulkan bahwa sosok itu adalah Imam Mahdi. Dan banyak banget sekarang orang-orang yang udah pindah ke Pakistan, beli tanah di sana jadi menjadi pengikutnya. Itu tanahnya murah nggak yang dia jual? Tahu kalau murah sih 2 kapling boleh. mahal berarti ada komisi. Masanya rumah kakek saya itu udah dijual di sana. Kalau nggak dijual pindah. Itu jadi dia bahasa Inggris kan ini soalnya. ya, esensi terlepas dari bener enggaknya tentang berita Imam Mahdi menurut si Muhammad Qasim ini. Tapi kita harus kasih penjelasan esensi dari Imam Mahdi ini, kebenaran yang pasti akan turun, dan tentu apa yang harus diambil hikmah Ustaz buat kita semua nih. Apakah ini bagian dari orang yang hanya apa ini sudah menyampaikan tanda-tanda aja? apa pertama ini perintah Allah? Betul. Atau kedua ini sudah tanda-tanda akhir zaman, atau kenampakan itu memang betul dinampakkan dengan izin Allah, sehingganya ini menjadi
min ayatillah, daripada ketentuan dan kebesaran Allah Betul. Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi esensi ini, Ustaz? Jadi kalau saya melihatnya gini, tanda ini memang ini kan dari teman saya satu, teman saya yang lain ini ceritanya beda. Yang satu itu kesannya kayaknya memang sesuatu yang berdasar Islami ya tadi gitu ya, karena dengan apa namanya pujian kepada Allah Ta'ala itu kan kelihatan Islami ya. Yang satu ada beda lagi teman saya nih. Teman saya menceritakan dia itu sering dihilangkan oleh satu kerajaan jin. Dia selalu dihilangkan. Dia selalu diajak untuk di kerajaan itu. Itu teman saya selalu lihat, karena itu teman saya itu kan hafal WA-nya, saya hafal. Saya kalau lihat WA dia itu orang normal kan WA biasanya ya kemana itu biasanya ada jejak digital dia itu ber-WA dari mana? ya. Itu kayak contoh saya kasih tahu namanya teman saya itu dari bulan Juli sampai sekarang ini itu WA-nya tetap bulan Juli terakhir dia mau pergi. Dia mau pergi dan dia minta doa mudah-mudahan diberi keselamatan sama Allah Ta'ala. Karena dia diomongin saya mau ditarik ke dunianya salah satu kerajaan dari raja-raja yang moksa. Nah, dia udah bertahun-tahun seperti itu. Ya ini yang terakhir dari Juli sampai sekarang ini belum keluar. Karena WA-nya saya lihat tanggalnya itu tepat. Masih sama. Jadi dia belum pernah muncul. Nah, menurut teman saya yang itu, dia itu selalu kalau cerita sama saya begini, bos gitu. Kalau sama saya itu bos gitu ya. Bos Jangkrik bos. Ini mah nyogok gitu ya. Jadi dia selalu cerita, bos gini bos, saya itu heran. Saya itu di kerajaannya mereka itu ketemu sama Prabu Brawijaya, ketemu sama Ratu Sima di Jawa Tengah, ketemu sama Prabu Siliwangi, ketemu sama Budawaka, Brahma Kandi, ketemu sama yang menjaga di Galuh Pakuan. Sebentar, yang menjaga namanya Dewi, bukan Dewi Sekar Arum namanya. Galuh Pakuan maksudnya? Galuh Pakuan dia cerita. Bogor. Iya, di Bogor. Nah, itu banyak lagi termasuk yang lain-lain. Nah, itu ada satu makhluk yang sama-sama moksa. Nah, itu dia ngomong cewek. Namanya sampai sekarang dia itu bertanya, kenapa orang itu ada di sini di Jawa? Namanya Ratu Bilqis. Nah, Ratu Bilqis ini itu selalu bertanya sama teman saya, kamu tahu nggak ada urutan-urutan dari cucu cicitnya Nabi yang di sini? Ditanyain sama dia tertanya sama teman saya nggak ngerti. Di sini tuh di dunia. Di sini tuh di negeri kita ini. Indonesia. Gitu. Dari Nabi dari mana? Gitu loh. Nah, silsilahnya Nabi dari Palestina. Oh, bukan Rasul Muhammad, bukan. Palestina itu yang dicari. Dan ini teman saya kalau pas muncul selalu tanya, emang kenal bos? Kenal nanti. Ya begitu aja kalau saya. Tapi teman saya itu selalu cerita kerajaan yang moksa ini sudah bersatu. Raja-raja ini sering apa namanya diskusi atau itu musyawarah itu selalu ngomong akhir zaman ini sudah dekat, sudah sampai. Sebentar lagi kalau menurut dia orang Arab yang disebut penyatu umat Islam itu akan muncul. Nah itu kerajaan jin, raja jin yang moksa itu sudah mulai ngomong seperti Pakai bahasa mereka ya. pakai bahasa Orang sini Arab ya. orang Arab, dia bilang orang Arab Yang ditunggu itu akan muncul di Madinah. Dia nggak tahu siapanya itu gitu. ya, karena orang Indonesia kan ya nggak pernah kenalan jadi Iya. nggak ngerti. Gimana Dengan bahasanya raja-raja itulah. raja-raja itu gitu. dengan bahasanya raja-raja itu Kita simpulkan lah itu yang dimaksud Iya, adalah iya. Imam Maksudnya Mahdi. gitu, Iya. dicari gitu kan ada gentong gitu. Jadi lihat dulu tuh gitu. Jadi itu menurut teman saya satu itu selalu begitu. Kalau muncul itu
bos kenal nggak sama cucu cicit dari salah satu nabi yang di Palestina, pokoknya dari Israel lah. Iya. Mana saya kenal saya itu Ustaz Asep, Ustaz Abin, Haji Hasan. Mas Bobi itu Pakistan, bukan dari Israel. Gitu ya. Saya dari Galuh Pakuan. Oh iya, Hasan. Nah, itu selalu begitu dan saya selalu berpikir gitu loh. Emang kenapa? Nah, itu ada rumor-rumor di antara itu raja-raja jin yang moksa itu kayaknya memang ada sesuatu yang dicari di khususnya di tanah Jawa, khususnya dia bilang di tanah Jawa. Ada hubungannya dengan tadi yang di Arab tadi itu ya Pak Ustadz? Iya gitu, ada hubungannya yang di Arab tadi. Nah, Yang moksa tuh yang masih hidup Pak Ustaz? yang moksa ngapain yang moksa? Yang masih hidup, hidup, yang masih hidup. Iya. Gini, jadi kan ini pernah ditanyain, si Raja Jin itu pernah ditanyain gini, loh kamu itu kan ngomongnya itu kan nggak salah ke Brawijaya ya, Gusti Prabu jenengan itu kamu maksudnya bahasa halus, jenengan itu kan bisa melihat manusia, loh kenapa malah tanya sama saya kan gitu. Nah Prabu Brawijaya dan juga yang lain-lain tuh ngomongnya sama, si orang yang dicari Ratu Balkis itu kita nggak bisa lihat. Gitu ceritanya itu. Yang di tanah Jawa ini berarti? Yang di tanah Jawa itu kami nggak bisa lihat. Karena beda alam atau? Bukan, kalau orang-orang tahu. Bisa, ya. Mamanya itu Ustaz Asep. Iya. Bukan itu saya lihat. Berarti orang suci kira-kira seperti itu ya? Kurang lebih ya begitu. Kalau itu bukan orang suci, gentong suci. Gentong suci. Atau air suci itu yang digini-giniin itu. Jadi saya kalau manusia itu bisa melihat, tapi bangsa ini nggak bisa melihat gitu. Iya, nah ini kebaliknya di situ. Jadi gini, saya sendiri juga mikir nih. Jadi kalau biasanya jin itu kan sama manusia melihat ya. Nah ini mah enggak. Wong itu ditanyain, disebutin nih orang-orang top yang terkenal di Indonesia ini sama teman saya si A gitu loh. Mamanya ya. Si pejabat A. Itu kelihatan gitu. Ada apa? Pejabat B ada itu kelihatan dia lagi ini ngomong gitu. Nah, terus saya langsung lihat. Iya, langsung lihat. Dan ini raja-raja memang ada pada musyawarah. Terus dia iseng, Habib itu kelihatan. Habib ini tuh kelihatan tuh. Itu dia lagi gini gitu. Habib ini kelihatan. Terus yang mana? Lah yang ini. Makanya kamu tuh ditarik di sini. Tolong kami dicarikan gitu loh. Lah, ya teman saya kan Tujuannya buat apa ya? lah ya makanya nanti rusak. Ini saya yang akhir aja dah. Waduh, pemirsa ini jangan sampai kelewat ini. Apa tujuannya ini? Saya aja pengen tahu. Itu makanannya apa masuk dunia itu makanannya Jadi apa? teman saya itu sempat bertanya, loh Gusti, Iya. itu bangsa-bangsa jin itu kan bisa melihat manusia. Lah kalau Gusti itu nggak bisa melihat dia, lah saya manusia ini terus bisa apa gitu? Kayak kenal ya belum tahu ini. Kayaknya ini memang ada deket-deket sama kamu, tapi kami nggak ngerti. Cluenya apa Pak Ustaz? Dulunya ya deket-deket sama kamu. Deket-deket sama kamu. Tapi teman saya juga nggak ngerti, bos ini siapa? Ya aku juga nggak ngerti. Kalau dari Palestina atau dari Israel, hidung saya pesek. Mas Bobi yang mancung nih. Saya Pakistan. Kamu sebenarnya. Pakistan ini. Saya lahir di klinik bahagia. Turun temurun aja udah jauh. Berarti cinta saat. Saya itu sempat mikir bercandaan sama teman saya gini. Ini kalau memang dia itu urusannya itu dengan salah satu nabi yang ada di Israel, ini pasti ini kan terang-terangnya. Iya. Pasti ini cerdas banget. Kan gitu deh. Iya. Dia bisa menghilang kali. Hebat ya. Selain dia bisa menghilang, dia bisa ngapus subscriber atau Berarti betul itu. gue sih silang. Langsung take down mau Merah langsung. Ya kalau saya mikirnya itu karena ini kayaknya memang sudah deket-deket dengan Tuhan. Berarti Pak Ustadz dari
yang sedang dibicarakan oleh Raja-Raja Jin itu ada 2 berarti. Satu sosok yang di Jawa ini, satu lagi yang di Tanah Arab tadi. Iya. Kalau 2. yang di Tanah Arab, Lihat nggak yang di Tanah dia Arab? sudah ngerti. Jadi kayak sudah ada keputusan, dia ngerti. Lihat nggak seperti dia melihat yang Tanah Jawa itu? Nggak lihat juga, Oh. tapi ada tandanya yang jelas bahwa ini mau keluar. Gitu loh. Jadi dia juga di Tanah Jawa ngomong, orangnya itu ada di Jawa. Ciri-cirinya ya nggak tahu, dia nggak bisa lihat. Iya, benar. Kalau saya Balkis mah tahu gitu. kalau Balkis Ciri-cirinya. jadi ya. mungkin Ciri-cirinya. ya. Besok tak panggil kan. Tak WA bisa nggak ya? Sama Berarti sama kalau- TV. Kalau dari Ratu Balkis berarti ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman dong, turunannya itu. Walau alam saya nggak ngerti kali ya. Bisa. Ngapain nih Iya, kemarin? dari Nabi Sulaiman. Bukan, Nabi Sulaiman itu kan bisa berbicara dengan binatang, dengan Iya. jin, bahkan punya pasukan jin. Pasukan jin dan ditakuti pastinya oleh para jin. Oh, kalau ngomong sama jin mah sering di siraman kolbu sering ngomong sama jin. Gimana nih? Ustaz, ini kaitan antara Imam Mahdi dengan yang ada di Tanah Jawa ini akan saling mendukung untuk menyelamatkan dunia atau Nah, gimana itu dia, betul. keberadaannya? Iya. Gimana tuh? Fungsionalitasnya ya. Sebentar. Ini pertanyaan bagus sekali. Kayaknya saya belum tanya yang itu. Ada korelasi apa ya? Korelasi apa gitu? Karena sehingga dicari gitu. Karena teman saya itu masih Di sana. masih di sana. Itu makanannya gimana di dalam bawah? Katanya nggak makan. Oh. Katanya emang nggak makan. Jadi kalau udah keluar itu keluar aja dia langsung, bos aku udah ada gitu. WA aja langsung ke saya. Nomor 1 yang di WA itu saya. Jadi keluarganya malah enggak. Nah, saya kebayang datang pasti nyari kontak HP dulu tuh ya kan. Pasti kuotanya udah luas. Bos itu pernah. Saya itu ketawa gitu. Dia itu mau berangkat tuh lupa HP-nya itu ditancap. Dicas. Dia masuk ke Dunia gimana, ke itu? dunianya itu sekitar 1 tahun. Itu dia balik itu HP-nya meleduk. Lupa nyabut. Overcharge. Overcharge. Dia langsung cari HP temennya, dia langsung WA ke saya, bos tolong beliin HP. Iki nomornya siapa? Kowe sopo? Saya bilang gitu. Aku iki bos. Yalah ya tak kirim lewat Diki itu gua ya. Pira HP-nya ya begitu. Selesai langsung ngekek itu. Apa namanya ini? Video call. Video call itu ngekek. Lah ngopo ya? Lah aku lupa nancepin jeblok. Ya itu sering yang begitu. Kalau enggak kadaluarsa, udah setahun itu kan Iya. Nomornya kadaluarsa. Habis. Berarti di alam ini Urusan alam orang hebat ya. Urusan alam kita ribet juga. di alam jin itu nggak ada konter HP berarti, nggak ada Android. Pakai telepati pasti. Dia udah Iya. masuk lupa kali. Nah, memang kalau hubungan dengan antara yang di Arab dengan Jawa, saya masih belum paham sekali ya Ustaz ya. Jadi saya belum bisa bercerita. Cuma apakah yang namanya Khurasan itu di sebelah timur Arab lah, itu juga nggak tahu ya. Wallahu alam. Timur luas. Timur itu kan luas. Papua Nugini itu Timur. juga. Ya betul. Jadi belum bisa ditunjukin kemana arah itu gitu ya. Pasti. Kalau saya umpamanya pura-pura tahu, saya belum cerita juga. Masih dikit ya Pak Ustaz. Masih dikit, masih Tapi dikit. itu nama Khurasan itu apakah nama orang atau nama tempat? Karena yang selama ini kita bacakan Tempat. Ya, Yang jelas tempat. Tempat turunnya Itu. Dajjal itu Itu kayaknya. tempat. Nah, kalau memang ada orang yang memang dia bergelar Khurasan namanya kali dia kali. Kali momennya Ustaz tapi bilang Al Khurasan. Nah, itu kali. Kayaknya Al Khurasan bin Haji Hasan. Jadi kalau kita melihat dari sisi teman saya yang satu, dia tiap kali Ramadan itu dia selalu melihat itu kira-kira sekitar 3 sampai 5 kali itu selalu berturut-turut dia melihat selalu ya. Saya mikirnya kali memang dia diizinkan oleh Allah Ta'ala, tahu menurut saya. Ramadan ini berarti ya sudah terjadinya ya. Iya, dan itu pada saat kalau dia itu selalu diizinkan oleh Allah Ta'ala lihat itu selalu sholat apa itu tadi? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya, di jam-jam
jam kalau jam sini sih katanya jam 1 atau setengah 2 waktu malam ya. Iya, Saya hanya mengingat-ingat beliau cerita aja. Oh iya ya. Tapi nanti dia kalau bilang gitu, ngerti nggak? Aku kurang ini ya kali. Kalau saya harus belajar, kali saya harus butuh waktu untuk mempelajari itu. Nah, tapi di sisi lain, teman saya yang hilang itu sudah 4-5 tahun itu selalu begitu dia itu. Bolak-balik gitu. Pak Ustadz, itu Raja-Raja Moksa dengan Ratu Balkis itu bisa ketemu apakah Kan sama-sama moksa. apa mereka satu level? Iya. Oh. Kuburannya Ratu Balkis ada nggak? Nggak ada. Ya, Jason. Hilang aja Ada dalam nggak? sejarah. Oh iya. Hilang. Oh, nggak ada. Berarti satu level. Iya, memang ada. Saya pernah dengar nih dari makhluk Allah yang beda. Ini saya pernah dengar nih ya, tapi dari orang lain nih. Saya pernah dengar. Itu ada cerita pada saat Ratu Balkis itu dengan Nabi Sulaiman, habis itu terus ceritanya nggak ada. Ya, Jadi bukan putus, meninggal, ya. putus ceritanya. Sehingga makanya saya tanya sama Ustaz saya Haji Hasan yang memang sudah hobinya Haji Hasan itu kan ke kuburan. Reparasi nisan. Ukur. Ada bisnis di sama ngecat nama. Kita ke kuburan itu untuk melakukan ya perundungan karena kita akan Jasan ngukur. atau nyari cincin. Cari keris. Cari keris. Jadi selain yang dibahas dua sosok tadi yang di tanah Jawa dengan yang di Arab itu, Pak Ustadz, di kerajaan itu sendiri sering nggak sih Pak Ustadz membahas tentang Dajjal sebetulnya? Nah, itu. kalau Dajjal itu mereka nggak pernah tahu kayaknya. Tapi saya pernah dengar nih. Si teman saya itu cerita, mereka itu sudah mulai menyatukan diri. Jadi gini, ada yang lucu ya Sofi. Jadi Prabu Brawijaya itu sama Prabu Siliwangi sama yang Galuh Pakuan itu ngobrol aja santai. Jadi sudah nggak ada musuhan kayak orang Jawa dengan orang Jawa Barat. Iya. Justru malah di yang real life kita ini masih gitu ya. Iya, sampai seperti itu gitu. Jadi tadi yang ditanyain apa? Dajjal. Oh, Dajjal. Maaf, kan gini, kalau tadi kan sosok ini sepertinya yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di tanah Arab dan sebagainya. Nah, kalau Dajjal itu di kalangan mereka itu apa dibahasnya seperti apa? Saya itu lupa itu gara-gara itu YouTube-nya hilang. Ya. Bukan hilang. Jadi kepikiran. Ya, Ade Gibran itu moksa. Jangan-jangan Dajjal yang nyulik. jadi gini ceritanya. Saya pernah dengar nih teman saya itu cerita bahwa raja ini khususnya yang Prabu Brawijaya itu bicara, kami menyatukan diri semua raja-raja di Nuswantara. Nah, dia bilang gitu. Nuswan dia bilang. Bukan Nusantara, Nuswantara, Bos. Oh iya, emang zaman dulu namanya itu gitu. Ya Cian. Kalau sekarang IKN, Apa IKN? Ibu Kota Nusantara. Harusnya jangan Nusantara, Nuswantara. Nuswantara. Itu rada tepat lagi. Untuk apa itu Pak Iya. Ustadz? Untuk apa dikumpulin Pak Ustadz? Jadi raja-raja ini saya tidak tahu persis. Dia selalu ngomong kami ada di barisan orang yang sampai sekarang kami cari belum ketemu untuk berperang dengan prajuritnya Dajjal. Hanya ngomong gitu itu Prabu Brawijaya itu. Sebentar. Pak Ustadz sering ngalahin Dajjal. Pak Ustadz. Nah kan ini berperan dengan prajuritnya Dajjal spesifik nih. Berarti bukan dengan Dajjalnya kan? Bukan. Dengan prajuritnya. Iya. Nah, berarti yang Berarti mereka tahu. kan kalau yang melawan Dajjalnya sendiri kan Nabi Isa insya Allah. Iya, betul. Yang melawan prajuritnya itu berarti ada dua nih, Anak antara buah. Al-Mahdi kah atau yang tanah Jawa tadi Ustaz, yang melawan prajuritnya. Tapi kan prajurit Dajjal itu Levelnya kan banyak, macam-macam. Iya, levelnya banyak. Jadi istilahnya kalau orang di daerah sini yang sudah masuk ke anak buahnya Dajjal ya jadi prajurit Dajjal. Oke. Tapi ada prajurit yang memang akan muncul nanti 70.000 Allahu anak buah Akbar, Dajjal Masya Allah. yang ada di Nakutin kan Di Duduk. mana Langit. Ustaz? Itu mah ya, terus Di- pasukan siapnya. itu pasukannya Dajjal itu. Nah, itulah yang sulit nanti dikawal.
Yang 70.000 itu. Iya. Turun dari Imam Mahdi itu ya nanti. Iya. Itu. sering ngalahin Dajjal juga kan? Hah? Pak Ustadz Danu kan sering Kan anak sering buahnya. Iya. Anak buahnya kan masih bayi, tinggal mutas kan. Masa jin ada bayi? Lah kan yang dulu di Ustaz Asep itu kan Dajjal bayi. Ustaz, pertanyaannya. Prajurit kalau yang gede ya takut. Belum balik itu belum balik. Belum balik. Prajurit Dajjal ini. Jadi sunat jadi kebayang ada bambu di gitu. Si sulam sunat gitu. Gitu kan. Prajurit Dajjal ini yang 70.000 tadi seperti Itu prajurit yang asli prajuritnya Dajjal. bukan yang ditumpangi. Beda lagi kayak. Kalau yang selama ini kita temuin kan yang ditumpangi. Feeling Itu saya level itu bawah kali ya ya? itu yang level bawah itu Level ditumpangi. Yang itu enggak, itu prajurit asli. Bukan Yajud Majud Pak Ustadz? Bukan prajurit juga. Dajjal. Ya Jud Majud itu kan nanti Beda setelah generasi. Dajjal. Oh, Dajjal dulu berarti ya? Dajjal dulu karena dia lahir duluan. Baru Dajjal. YM ya? Baru apa? YM. Oh kayaknya ada. Yajud Majud. Oh, iya itu maksudnya. Nggak tahu sih. Jangan pakai persepsi. Iya, iya. Dosa. Persepsi juga nggak apa-apa. Ya Jud. Ya singkatan ya Nurdin dan Meli. Aduh. Oke. Nah, kemudian Pak Ustadz, dengan 70.000 tadi itu kan sangat Mau ngitung banyak. apa gimana? Banyak banget gitu. Nah, itu apakah Banyak itu. tersebar di seluruh Dunia? ataukah dia hanya berfokus di satu tempat, misalkan di Arab saja untuk menguasai Arab. Kemudian nanti yang di tanah Jawa ini itu Ada lagi gitu? kita melawan di sana atau misalkan orang di tanah Jawa ini pergi Kita, ke saya nggak ikut. Lawan aja sendiri. Saya nggak ikut. maksudnya sosok yang terlalu menjiwai, terlalu menjiwai banget gitu. Kita, main kita. Ini mau pipis nih saya. Aduh. Melawan nyamuk aja masih susah. Jangan nakutin mas. Iya betul. Makanya kenapa jadi kita. Iya. Sosok di tanah Jawa ini kesana membawa pasukannya juga atau seperti apa tuh kira-kira Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Kayaknya saya belum. Kalau saya mau tahu Itu kesebar apa satu tempat dulu Ustaz? belum, saya belum tahu beneran Ustaz. Jadi kayaknya kalau memang informasi itu saya harus pergi deh saya. Saya harus ke Arab depan Ka'bah, harus mohon kepada Allah Taala di mana saya juga nggak tahu nanti ya. Nah, ini ini kisi-kisinya lah Tapi ya. petunjuk yang Ustaz dapat gimana? Yang mana tadi? Yang apa itu yang 70.000 itu tersebar atau emang di satu tempat feeling aja ini mah? Saya sih mendengarnya masih di 70.000 itu. Itulah yang sulit dikalahkan. Hanya itu dulu. Ada udah sekarang. Belum. Ya, belum. Mau ngelawan ya. Enggak boleh. Ada juga jiper juga. Itu mah pelajaran. enggak, soalnya dia kemarin udah pesen ketapel. Mau diselepet. Siapa tahu di antara 70.000 itu ada orang IT YouTube. Balikin akun. Itu yang retas ya. Karena salah satunya ada salah satu ciri. Nah, ini bocoran ya, insya Allah ya, bocoran. Penting ya. 70.000 pasukan itu nanti akan dikalahkan dengan salah satu jenis pedang. Jenis ya, salah satu jenis pedang. Di mana pedang itu yang dulu zamannya salah satu pejuang Islam itu yang bisa membelah baju zirah. Oh, Salahuddin ya. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bocorannya Pedang Damaskus. Ya. Musola. Jadi nggak mungkin pakai kedok. Kayak cutter. Pedang itu di mana sekarang? nggak tahu, sayanya dapat bocorannya itu gitu. Jadi salah satunya yang bisa mengalahkan itu. Apakah nanti Al-Mahdi itu membawa pedang itu saya nggak ngerti. Justru bukan pedangnya Rasul Pak Ustadz ya, yang dibawa Ali dan dibuang ke laut. Ceritanya seperti itu. Kalau alam ya nggak tahu juga. Tapi ini kan masih mereka-reka. Cuma saya kok dapat bocorannya seperti itu.
Gitu kalau salah satu pedang itu bisa membelah Baju zirah. Gitu. Padahal selama ini baju zirah itu memang nggak bisa dibelah pedang. Iya. Ustaz, ciri-ciri Dajjal secara kasat mata kelihatan itu apakah seperti manusia biasa atau modelnya banyak apanya atau gimana tuh Dajjal? Nah kalau yang ini nanti periode berikutnya. Kita sudah 30 menit. Oke. Tapi saya penasaran sama raja-raja Moksa itu. Bener sama. Bagaimana beliau-beliau itu bisa membantu seseorang yang masih hidup di zaman sekarang? Ini kan berarti akan Ada korelasinya. Iya. Kayaknya itu hubungannya dengan Ya'juj Ya'juj Ma'juj. Jadi yang mau saya itu bukan hanya raja-raja, channel Ustaz. Ini namanya memproklamirkan. Padahal Ustaz Hasyim juga bapak. Sudah moksa lebih dulu. Ustaz Hasyim moksa duluan. Iya, emang julunya emang. Ini makin penasaran aja nih. Di penasaran aja penas dingin lama-lama. Itu perlu itu Jadi raja kebetulan Moksa ya. itu Oke. bikin penasaran benar. Nanti kita akan lanjut lagi. Tadi masalah yang Ya'juj Ma'juj, kemudian Masya juga Allah. permasalahan raja-raja. keterkaitan raja-raja Moksa dengan Ya'juj Ma'juj Dan juga Ratu Balkis yang Ratu menemui Balkis. beliau-beliau ini loh. Betul sekali. Membawa sesuatu kah kan kita perlu korek nanti Perlu dengan korek. Pak Ustadz itu. Next videonya ya teman-teman. Terima kasih Pak Ustadz Danu. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Patung, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Hai. Terima kasih. Siap, Terima kasih siap. semuanya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya tentang seputar dukhon. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, share, and like. Itu dia. Semua channel-channel. Semua channel ini ya guys.